Silakan Cika. Jadi ini kalian udah pada berapa lama nih kerja jadi kurir? Kalau dari saya udah dari awalnya, yang sebelum dari 2013. 2013. Wih, oke. Anda ini hobi sepeda atau ngelamar pekerjaan awalnya? Hobi sepeda. Hobi sepeda? Sama hobi sepeda dengan Mas Hendy. Nah, pekerjaannya apa? Dulu saya kerja di kantoran juga. Kerja di kantoran dulu, artinya sekarang? Sudah tidak. Jadi fokus lebih Now ke sepeda. all you do is this? Yeah, true. Wow. Jadi berhenti dari kerja di kantoran untuk ini? Yep. Karena sekalian jalanin hobi, sekalian... Tuh. Oh, ya. Sehari nih, saya mau tanya ya, sehari. Dengan nganter-nganter gini, berapa kilo lu naik sepeda? Untuk average bisa nyampe 40. Untuk paling jauh mungkin bisa tembus 60 atau 50 km Per hari? per hari. Wow. Nah, kalau misalnya dibilang dulu kerja di kantor, lalu sekarang berhenti hanya untuk sepeda, oke, saya ngerti karena one is your passion. Yeah. Dan hobi juga pasti ya. Tapi yang kedua gini, apakah dengan ini bisa nutupin lu dengan penghasilan lu di kantor? Ya. Bahkan mungkin akan lebih. Bahkan bisa lebih. Boleh tahu nggak sih, ini kan pasti ada bonus, ada apa gitu dong, karena kalau nganter barangnya banyak dan sebagainya. Ini paling besar berapa, paling kecil berapa sebulannya? Untuk per bulannya bisa sampai 5, 4 atau 5. 4 sampai 5? Mungkin nanti kan ada lebih, mungkin dari tip, dari para customer yang udah kita treatment dengan baik. Pernah terbesar sebulan, pernah dapat berapa? Sebulan 8 juta? Wow. Lu udah gede dari kantoran ya? Iya. Ini betah di sini Iya, udah dan- sambil hobi. Tapi capek. Ya, tau nggak capek lah, lu Tapi suka. capeknya juga Passion. worth it. Itu passion. Nggak capek. Kalau Anda kayaknya nggak suka ya? Bapak bisa saya nanya. nilai nggak suka tuh dari mana? Saya nanya. Kayak gimana? Seneng nggak jadi kurir ini? Tampangnya terpaksa gitu soalnya. Emang mukanya begitu cetakannya. Enggak, orang dia dari tadi sedih gitu kok. Awalnya juga saya suka sepeda juga. Awal suka sepeda. Ya, jadi keluar kantor ya udah kebetulan ada West Bike Messenger. Ya udah, kenapa nggak dicoba sekalian? Sekarang masih kerja kantoran nggak? Enggak. Oh, sama juga, berhenti juga? Iya. Wow, penghasilan lebih besar dari kantor? Iya. Lebih besar. Lebih besar? Iya. Berarti sekarang Anda full time di sini? Full time. Wih, keren juga ya pada Mas full time kasih di sini. tahu saya apa enaknya apa nggak enaknya? Nah, Enaknya ya bisa keliling gitu kan. Keluar-keluar. Nggak enaknya ya panas matahari ya wajar lah. Itu aja sih. panas matahari tapi kan lu suka ke... Iya, betul. Iya, Cuman iya. panas aja gitu Iya. ya. Iya. Oke, Anda Sejak kapan? 2 tahun. 2 kurang tahun. lebih. kerjanya apa? Sebelumnya saya karyawan pabrik. Berarti berhenti juga sama nih? Iya, kebetulan. Kebetulan ya itu ya. Agak terpaksa ya, tapi nggak apa-apa. Hobi sepeda? Iya, sebelumnya. Sebelumnya hobi sepeda? hobi, terus sempat lihat iklan beberapa. Ya, why not? Coba kemari. Ternyata passionnya di sini. Penghasilan juga lebih besar pastinya. Iya, Oke, baik. Sepeda punya sendiri semua nih ya? iya. Tuh, punya sendiri semua. Berarti dia nggak punya modal tuh orangnya? Iya dong. Iya benar, dia cuma wadah aja Pak. Iya, cuma ngangkatin telepon doang. Oke, kalau Anda gimana? Kurang lebih sama 2 tahun. Kerjanya tadinya Berdagang. pedagang, maksud pedagang apa nih? Nasi, kelontong gitu. Oh, pedagang Nasi kelontong. rokok, iya. Terus hobi sepedaan? Sepedahan hobi. Kebetulan Oh. teman JJ juga sepedahan awalnya. Oh, berarti ini awalnya memang Komunitas. komunitas. Ya? Memang komunitas. Oke, tapi intinya adalah sekarang semuanya di West Bike Messenger dan is your passion, dapat uang, olahraga, go green lagi ya. Go green lagi ya. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka semua. Terima kasih, silakan ke tempat duduk. Kita kembali Cika. Ya. Nah, ini nih biang keroknya nih. Iya. Iya, oke. Jadi itu tadi adalah mereka yang bekerja di West Bike Messenger. Betul. Nah, Anda ini nggak ngurusin nggak kalau sepeda rusak segala Anda ngurusin nggak? Iya, servis gitu-gitunya. Mereka udah bisa sendiri ya, udah canggih sendiri karena emang kebutuhan, emang harus kemampuan mereka itu harus juga bisa betulin sepedanya pada saat trouble karena biar juga begitu saat sepeda trouble dia harus cepat bisa perbaiki agar
paket atau dokumennya tidak terlambat sampai di tempat tujuan. Tidak terlambat sampai tempat Ya. tujuan. Oke. Baik, kita sekarang gantian. Pak Rohim, masih sehat? Masih Kan dari sehat. tadi diam aja, Pak. Tapi tadi segmen 1 sehat, masa beda Iya. satu segmen sakit sih? Siapa tahu. Kan tadi segmen 1 kita udah tanya, Iya. loncat, sekarang kita loncat lagi. Iya. Oke. Cika itu bawa makanan kecil, coba mau dicoba dulu Cik. Masa taruh ember, Apaan? cemilan. Ini paku-paku, Pak. Iya. Ini Cik cobain, enak loh Cik. Enggak, ini tuh yang hasilnya Pak Rohim ya. Iya, betul. Luar ini dapat sebanyak ini so ih. Luar biasanya kalau Anda lihat nih di kamera ini adalah paku-paku yang kita bawa ke sini. Dan ini yang kita bawa nih, yang coklat-coklat nih ya, ini udah kotor semua. Nah ini yang bersih kita baru beli tadi ya di Pasar Senen. Buat coba enggak ngaco. Warnanya beda soalnya yang ini. Karena jenis paku tuh ternyata lain-lain. Ini paku bukan, Pak? Itu jenis ranjau jari-jari payung. Oh, jenis ranjau jari-jari payung bisa bikin bocor ban juga ya, Pak? Ya bukan hanya bikin bocor karena bahkan dia ban bolong. tubles bisa bocor. Tubles kena jadi set. Pak, coba dikasih lihat ini Pak. Ini ranjau jenis jari payung. Ini paling berbahaya karena ban tubles pun bisa bocor. Ini kalau Anda lihat nih ya, ini bentuknya mana kameranya? Nah, Iya, ini ini dia. lebih tajam ya, Pak. Nah, ini dia tajam ya. Kayak silet gitu ya. Terus dia bolong bentukannya. Ada Jadi rongga. kalau misalnya paku biasa kan nusuk dia akan nutup ya. Betul. Kalau ini dia bikin rongga udara untuk keluar. Jadi yang tubeless pun akan kena. Bocor. Nah, kita akan coba di situ banyak sepeda ya. Apa sih? Jangan. Kita taunya gimana kita ngomong ini bener apa enggak? Kan penonton butuh pembuktian. Oh iya ya. Iyalah. Ya udah Pak, abis ini ntar kita buka itu kan. Kita pakai sepedanya yang tadi pakai baju putih itu aja. Oh yang si punya Husen. Punya Husen. Dia kita tubles tampangnya juga begitu diam. Gak Iya, boleh iya. nih. Jangan dong Pak. Pokoknya bocor lah ya. Jangan Pak. Ya silakan Pak duduk Pak. Oke, Oke. Pak Rohim. Pak Rohim ini selama berapa tahun sih? Ya. Kalau saya aktif mulai mengut paku di jalan itu dari tahun 2010. Dari tahun 2010. Udah berapa banyak pakunya? Kalau ranjau paku yang sudah berhasil dikumpulkan sama tim Sabar dari keseluruhan anggota itu per tahun 2016 sekitar totalnya itu hampir 4 ton. 4 ton. Yang tersisa untuk sekarang ini kurang lebih 350 kg lagi. 4 ton ditaruh di mana Pak? Kebetulan ranjau yang 4 ton itu sudah ditimbang ya, itu pun tidak sekaligus bertahap, timbangnya bertahap. Anggota yang punya koleksi paku, mereka biasanya mau dijual itu ada laporan Dijual lah pasti ya. Itu kan lumayan tuh dijual. Kenapa emang? Yang terberat kan? Ya, berat. Iya 4 ton gitu. Ntar dunia kita jadi berat gitu kan Pak? Gimana gimana? Ini kan dunia bulat. Ini 4 ton di sini nih. Ntar kan gepeng globenya Pak. Ya, kepikiran nggak kalian? Kepikiran nggak? Kepikiran nggak? Kan dunia nih. 4 ton kan berat Kan ya? dunia nih. Iya. Terus? 4 ton di sini kan dekok ini Pak. Dunianya. Bener juga, makanya kita tebarin lagi aja di jalanan sih kalau gitu sih ya. Jadi nggak numpuk 4 ton di situ. Ya kan Pak? Bener. Cek kalau sampai dia percaya sama omongan lo, ya, dia besok berhenti kerja sih, Bos. Gede loh itu. Ini ada anggotanya di sini ya? Ada. Oke, Mana, kita Pak? lihat itu Ini mereka yang Pak lagi duduk di Siswanto sana. yang itu Luar biasa. Nih kita harus terima kasih nih buat Anda semua Ya. nih ya. Mengamankan jalanan kita nih. Tapi saya mau tahu satu hal, ini kan sekarang Anda sudah pakai rompi kuning polisi ya? Benar nggak sih ini? ya. Nah, ini diberikan oleh? Ini kebetulan dulu Januari 2012 kami diundang sama Kapolda waktu itu Bapak Dr. Andes, Bapak Untung S. Rajab. Ya. Kita diundang ke Polda Metro, kita diresmikan, kita dianggap mitra polisi, kita dikasih rompi, peralatan. Jadi kita bisa memakai rompi. Bisa pakai rompi itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, sebelum itu kan berarti Anda nggak pakai rompi ini kan? Betul. Nah, kalau di jalanan gitu lagi ngambil-ngambil gitu, malah pernah nggak dipikir, wah ini jangan-jangan dia yang nyebarin paku nih? Iya. Bisa. Pernah nggak tapi?
selama penyapuan ya memang dari oknum kita seringkali mendapat teror ataupun intimidasi. Contohnya? Dulu awal sekali aktif mengutin paku saya waktu itu di Daan Mogot tahun 2011 itu pernah diduga ya oknum penebar ranjau paku yang merasa tidak senang. Saya bahkan mau dikeroyok, mau ditendang lagi ngambil paku di jalan pagi-pagi, tapi waktu itu alhamdulillah masih bisa ngindar, tidak sampai fatal. Bahkan beberapa anggota lagi penyapuan di wilayah pusat, anggota sering juga mendapat teror. Saya sendiri sering lagi penyapuan, kadang mau ditabrak pakai roda 2. Mau ditabrak? Sengaja ditabrak. Jadi ternyata banyak halangannya juga ya. Betul. Orang mau berbuat baik banyak halangan ya. Betul. Ya. Nah ini mungkin awalnya kenapa ya Anda kok mau melakukan hal ini tuh awalnya kenapa? Awalnya sekali itu tahun 2010 kebetulan saya sudah aktif. Nah setiap pulang berangkat kerja waktu itu saya kerja di kawasan Grand Garden Jakarta Barat. Saya tinggal di daerah Cengkareng. Setiap pulang kerja saya itu waktu itu masih pakai sepeda goes, melihat banyak paku di jalan. Awalnya sekali sih belum punya magnet, diambil pakai tangan. Setelah berapa lama nyari magnet baru dapet, baru lebih mudah gitu ngambilnya. Berjalan hampir 1 tahun, tahun 2011 saya ketemu sama Pak Siswanto. Saya ada ide untuk mendirikan satu komunitas yang dinamakan Komunitas Saber. Dan akhirnya alhamdulillah terbentuk Saber. Saber terbentuk tanggal 5 bulan 8 2011. Oke. Apakah komunitas ini ada yang membiayai tidak? Atau yang mendukung? Kami murni relawan. Semua kegiatan yang kami lakukan itu murni dari biaya sendiri. Bikin magnet, peralatan itu semua bikin dari kantong sendiri. Ini kan berarti harus ke jalan raya dong ya? Betul. Gimana caranya? Di pinggir tengah semua jalur. Iya berarti Anda ke jalanan dong? Nggak Betul. takut tuh? Kan Betul bisa di jalan. Kan jalanan rame mobil. Betul, kita harus ekstra hati-hati. Kita kalau misalkan penyapuan di jalur tengah kita lihat kondisi kendaraan. Kalau dalam kecepatan tinggi kita jeda dulu, nanti setelah kendaraan ini pelan baru kita ngambil jalur tengah. Oke. Berarti bahaya ya untuk melakukan itu ya. Oke. Pak, kita tanya Pak Siswanto. Pak Siswanto, ada suka dukanya nggak menjadi relawan Sabar? Suka dukanya ya pasti aja lah Mbak. Dibanding suka sama dukanya lebih banyak sukanya. Kita bisa membantu masyarakat khususnya pengguna sepeda motor, pengguna jalan ya. Karena mengingat di Jakarta ini khususnya banyak ranjau paku. Ya kalau dukanya ya mohon maaf mungkin banyak sekali kita kena musibah kecelakaan, sering ditabrak. Kebetulan Pak Rohim sendiri juga sudah dijahit sampai 10 jahitan kepalanya. Kalau misalkan lagi di jalan nggak pakai helm gitu? Kita pakai helm juga. Pakai juga. Cuman ya kita ada aturan ya, makanya betul Bapak Kapolda mengasih kita rompi ini untuk safety. Untuk safety kita di jalan. Karena kalau malam hari kita ngambilin paku, kalau nggak ada rompi ini sering kecelakaan. Teman-teman ini semuanya ada pekerjaan sebenarnya, tapi meluangkan waktunya untuk ini gitu ya? Betul. Kebetulan teman-teman ini meluangkan waktu sebelum berangkat kerja. Pagi hari habis sholat subuh, kita sudah penyapuan ranjau paku. Nanti estafet sama teman-teman yang lainnya gitu kan. Oke. Gitu. Ini pasti pahala yang besar sekali yang didapatkan ya. Baik, terima kasih buat informasinya dan Pak Rohim nih luar biasa sekali dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ya, karena juga ini menurut saya bagus banget ini. Bayangkan ini kan berapa banyak paku yang sebenarnya dengan sengaja ditebarkan di jalanan dan kita tidak pernah tahu tentang hal tersebut gitu. Dan ini bukan hanya bikin kalau bannya kempes lalu ditambel nyari uang seperti itu masih mending, tapi bisa aja kempes lalu ada penodongan setelah itu ya kan, bisa aja betul. Seperti itu kejadiannya, atau bahkan tiba-tiba kempes atau bahkan meledak kita nggak pernah tahu dan terjadi kecelakaan. Nah itu yang jadi bahaya sekali seperti itu, dan hal itu benar-benar terjadi ada di lingkungan kita. Jadi ya harusnya dari kepolisian juga
lebih menindak orang-orang yang melakukan penebaran paku ini di jalanan ya. Tapi ini contoh dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu masyarakat sekelilingnya juga. Luar biasa sekali Pak Rohim, terima kasih banyak. Dan Anda terima kasih banyak juga sudah hadir di Hitam Putih. Ini menarik sekali jenis usahanya ya. Dan saya suka tadi itu. Lagi tidak jalan tapi Anda lagi berpikir cepat, lalu akhirnya hobinya tetap ada, semuanya ada, dan bisa bikin lapangan pekerjaan baru kan? Sekarang alhamdulillah seperti itu. Lapangan pekerjaan baru ya. Oke, baik, luar biasa mereka teman-teman, luar biasa. Terima kasih banyak untuk hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan bisa memberikan kita semua inspirasi dan jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau berdua mesti sama keluarga besar lah sekalian siapa tahu. Enggak. Ini kok maksa sih dari tadi, saya kesel deh. Kan aku hanya memberikan sesuatu yang mudah, yang gampang dan yang... Ya udah sama semua Hitam Putih timnya. Nanti mereka kesenangan gitu loh. Kesenangan gimana orang liburannya naik sepeda? Naik fiksi?